Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini, kita dapat banyak laporan nih soal serangan baru. Katanya sih Iran yang luncurkan ke Israel minggu malam kemarin, 15 Juni 2025. Iya, betul. Disebut-sebut ini aksi balasan ya, karena serangan Israel sebelumnya kan menewaskan beberapa jenderal Garda Evolusi Iran. Nama operasinya Operasi True Promise 3. Nah, misi kita sekarang kita coba bedah deh detail-detail penting yang dilaporkan ini, biar kita paham ya. Apa aja sih yang diklaim terjadi. Yuk kita mulai. Oke. Jadi, gini, informasi awal yang kita lihat ini mengklaim kalau tahap pertama operasi itu berhasil. Kena sasaran penting. 1 markas intelijen di Tel Aviv, sama 1 pangkalan militer utama Israel. Wah, langsung ke pusatnya ya. Iya. Klaim keberhasilan awal ini kayaknya ya dirancang buat kirim pesan kuat gitu, kalau kita baca logikanya. Menarik. Langsung nyasar komando dan kekuatan militer ya. Tapi laporannya nggak berhenti di situ kan? Ada juga fokus khusus ke kota Haifa nih. Dilaporkan kena serangan ketiga dalam 72 jam. Kenapa sih Haifa ini jadi sorotan terus? Betul sekali, Haifa itu kan titik yang krusial banget buat Israel. Coba bayangin, di sana itu ada kilang minyak besar, terus fasilitas penyimpanan kimia raksasa, plus pangkalan angkatan laut utama mereka. Penting semua itu. Oh, oke. Jadi strategis banget ya? Banget. Jadi kalau laporan ini akurat soal penargetan berulang di Haifa, ini bisa jadi sinyal kuat bahwa tujuannya melumpuhkan infrastruktur vital, energi dan militer. Ini bukan sekedar target acak gitu. Infrastruktur vital ya? Terus gimana dong dampak serangan di Haifa ini menurut laporan yang ada? Ada detailnya? Nah ini nih bagian yang bisa dibilang cukup dramatis ya dari laporan itu. Ada indikasi, ini berdasarkan rekaman yang katanya beredar di medsos, itu nunjukin kebakaran hebat di area Haifa. Khususnya disebut di depot bahan bakar. Kebakaran hebat? Iya, sumber yang sama juga bilang kalau layanan darurat Israel itu sampai kewalahan madamkan api, bahkan ada dugaan sensor militer buat ngendaliin info. Terus ada laporan saksi mata juga yang dikutip, itu konfirmasi katanya 7 bangunan hancur sama listrik padam di area yang luas. Wow. Jadi gambarannya ya kekacauan yang lumayan signifikan di sana. Kalau laporannya benar. Dampaknya serius ya kalau begitu. Selain Haifa yang strategis itu, ada lagi nggak lokasi penting lain yang juga disebut jadi target? Ada. Gurun Negev juga disebut dalam laporan. Negev. Kenapa Negev? Area ini signifikan karena jadi lokasi kompleks nuklir di Mona yang ya Anda tahulah sensitif. Dan juga dikabarkan tempat Israel nyebar sistem rudal rahasia mereka. Lokasi ini udah beberapa kali katanya jadi sasaran sebelumnya. Oke. Selain itu, Kiryat Gat juga masuk daftar target yang dilaporkan. Kiryat Gat, itu di mana? Itu bukan sebarang kota. Kiryat Gat itu pusat penting buat manufaktur semikonduktor. Jantungnya sektor teknologi militer canggih Israel. Oke. Jadi kalau kita rangkai nih, pola target yang dilaporkan ini cukup luas ya cakupannya, mulai dari intelijen, pangkalan militer, energi di Haifa, terus potensi nuklir di Negev, sampai teknologi tinggi di Kiryat Gat. Lengkap ya? Tepat sekali. Kalau kita lihat polanya dari laporan-laporan ini ya, tampaknya ada upaya terkoordinasi gitu. Nyasar berbagai pilar strategis Israel secara bersamaan. Energi, militer konvensional, potensi nuklir, sama keunggulan teknologi mereka. Ini ngasih gambaran soal strategi penyerangan yang komprehensif. Setidaknya ya itu berdasarkan klaim dalam sumber yang kita bedah ini. Lalu soal korban jiwa atau luka, terus kerusakan fisik lainnya, apa yang disebut di laporan awal ini? Laporan awal yang beredar itu mengindikasikan setidaknya 15 pemukim Israel luka-luka. 2 diantaranya katanya kritis. 15 luka, 2 kritis? Iya. Terus seperti yang tadi disinggung juga, ada laporan soal 7 bangunan hancur dan gangguan listrik yang meluas, terutama di Haifa itu. Tapi perlu kita garis bawahi lagi nih untuk Anda. Ini angka dan informasi awal ya, yang muncul dari sumber-sumber yang melaporkan kejadian ini. Situasinya bisa jadi masih berkembang. Oke, dicatat. Ini masih laporan awal. Jadi buat merangkumnya untuk Anda semua, berdasarkan tumpukan informasi yang kita periksa ini ya, dilaporkan ada operasi balasan Iran namanya True Promise 3. Operasi ini diklaim targetnya serangkaian situs strategis Israel intelijen, militer, energi, potensi nuklir, dan teknologi.
Ada klaim keberhasilan signifikan, terutama serangan berulang di Haifa yang dilaporkan mengakibatkan kebakaran besar, kerusakan bangunan, pemadaman listrik, dan korban luka. Oke. Nah, ini jadi bawa kita ke satu pemikiran penutup nih untuk Anda renungkan. Kalau kita lihat laporan penargetan infrastruktur yang begitu fundamental, sensitif banget, mulai kilang minyak, fasilitas nuklir potensial, sampai pusat teknologi semikonduktor, kira-kira apa ya implikasi jangka panjangnya? Kalau konflik di era modern ini makin sering gitu ditandai serangan langsung ke jantung kapabilitas strategis dan teknologi sebuah negara. Pertanyaan bagus itu. Iya, ini jadi sesuatu yang menarik untuk Anda pikirkan lebih lanjut. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.